Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang masalah yang sampai sekarang belum selesai nih, yaitu polemik royalti musik. Kalian pernah dengar berita musisi senior curhat? Lagu mereka diputar di mana-mana, tapi royaltinya nggak pernah nyampe. Atau kafe-kafe yang tiba-tiba didatengin surat penagihan royalti. Kok bisa ribet gini sih? Nah, di video ini kita bakal bongkar semua fakta tentang royalti musik di Indonesia. Bayangin nih, kamu bikin lagu, rekaman berbulan-bulan, bayar studio, mikir lirik, sampai jadi hit, terus lagunya diputer di radio, kafe, YouTube, bahkan di nikahan orang. Kalau nggak ada royalti, kamu dapat apa? Nihil. Makanya royalti itu hak hidup musisi. Di luar negeri, banyak musisi bisa hidup nyaman hanya dari royalti. Tapi di sini masih sering ada drama dong. Sebenarnya apa sih itu royalti? Royalti itu bayaran ke pencipta lagu atau pemegang hak cipta tiap kali lagunya dipakai publik. Misalnya, kamu bikin usaha kopi nih dan muter playlist Spotify di tempatmu. Itu secara hukum harus bayar royalti. Kenapa? Karena kamu dalam tanda kutip memanfaatkan lagu itu buat bisnis. Sama kayak kamu nyewa properti, ia harus bayarlah sewanya. Di Indonesia, dasar hukum tentang royalti musik ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di sana diatur kalau pemanfaatan lagu untuk kepentingan komersial wajib membayar royalti. Penyaluran duitnya itu lewat LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Jadi, ada badan resmi nih yang ngumpulin dan bagi ke pemilik hak cipta. Masalahnya, banyak banget yang belum paham. Pemilik usaha mikir, saya kan udah bayar Spotify, masa bayar lagi sih? Padahal itu beda. Spotify itu buat denger pribadi, bukan buat komersial. Terus, musisi juga sering ngeluh karena duit royalti itu nggak transparan. Kadang nominalnya nggak masuk akal, entah terlalu kecil, atau malah nggak pernah ada laporan sama sekali. Nah, disinilah trust issue mulai muncul. Ada kasus beberapa tahun lalu, musisi terkenal bilang, lagunya diputer di mana-mana, tapi dia nggak pernah dapat royalti. Berita ini langsung viral, jadi ramai perdebatan. Salah musisinya lah yang nggak daftar, atau lembaga pengumpulnya yang nggak transparan. Jadi siapa yang salah di sini? Kasus lain itu, ada kafe di daerah yang ditagih ratusan juta untuk royalti karena muter lagu tanpa izin. Masyarakat pun jadi bingung nih. Sebenarnya aturan mainnya itu gimana sih? Terkait royalti ini mempunyai dampak besar terhadap industri musik. Kalau masalah royalti ini tidak dibenerin, efeknya bakal gede banget. Para musisi bisa males bikin karya baru. Bayangin, kalau semua pencipta lagu itu berhenti karena haknya nggak dihargai. Kita mau dengar lagu siapa? Di sisi lain, pemilik usaha juga takut kalau biayanya nggak jelas ya. Padahal kalau sistemnya benar, semua pihak bisa diuntungkan. Dan negara lain udah buktiin kok, kayak Jepang, Amerika Serikat, maupun negara-negara lainnya. Menurut WIPO atau World Intellectual Property Organization, negara yang mempunyai sistem royalti rapi, pendapatan industri musiknya itu bisa naik secara signifikan. Contohnya di Jepang lewat Jazz Rate.
Mereka bisa ngumpulin triliunan yen tiap tahun dan dibagi ke musisi. Di Amerika Serikat ada ASCAP dan BMI. Mereka udah punya teknologi untuk tracking lagu mana aja yang diputar dan berapa kali. Di Indonesia, potensinya besar banget. Menurut laporan LMKN tahun 2023, royalti musik yang terkumpul itu sekitar 130 miliar. Wow, nominal yang sangat besar. Tapi ini baru sebagian kecil, karena masih banyak yang belum bayar atau belum terdata. Gimana sih cara kita benerinnya? Pertama, itu edukasi. Pemilik usaha itu harus tahu aturan mainnya. Kedua, transparansi. LMK dan LMKN harus punya sistem yang jelas, bahkan real-time tracking, biar musisi bisa tahu nih, lagu apa yang mereka puter, dan mereka dapat berapa. Dan ketiga, penegakan hukum yang adil, bukan cuma nagih ke kafe kecil, tapi juga ke event besar, atau platform besar yang muter lagu tanpa izin. Kalau ini jalan, musisi sejahtera, dan pemilik usaha nggak bingung. Dan otomatis, industri musik akan semakin maju. Jadi, menurut kamu, masalah royalti di Indonesia ini salahnya di mana? Apakah di musisi, di pemerintah, atau di sistemnya? Coba kembangkan pendapat kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share.